Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam. Nah, kita berjumpa kembali malam hari ini. Saya lihat ada Bu Nastiti yang semangat, Pak Yunus, Bu Asni ya. Ada Pak Gunawan dari Mojokerto, wah, ada Bu Cecil dari Kupang, wah, ya, Bu Hester Hutomo baru nongol, ya, gitu. Wah, ya. Tapi semuanya wajah yang antusias ya. Nah, dari Purwokerto, ya Banyumas ada juga yang selalu setia, luar biasa. Pak Agung Wijaksono dari Jogja. Apa kabar semuanya nih? Ya, luar biasa. Nah, yang lainnya ya, yang nggak buka wajahnya, ya, nggak buka kamera, jadi saya nggak tahu siapa, ya, karena tulisan di tempat saya itu kecil situ, jadi nggak kebaca. Ya, oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Masih bicara tentang dua buah salib, ya. Kita masih bicara tentang dua buah salib. Bapak Ibu Saudara, dua sesi yang telah kita bahas ya hari Senin dan hari Selasa kemarin, kita mulai mengerti kenapa ada istilah dua buah salib itu ya. Sejak kita lahir baru, ya, ternyata kita harus menyeberang ke suatu wilayah, ke daerah. Dari daerah daging kita harus ada di daerah roh. Karena orang yang lahir baru itu sekarang disebut manusia roh, ya. Manusia roh, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh roh, yang diarahkan oleh roh supaya memenuhi dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, oleh sebab itu, kita harus segera mematikan semua keinginan. Tadi malam terakhir kita bicara tentang kehilangan nyawa. Nyawa itu apa? Nyawa itu life. Ya, manusia itu terdiri dari 4 dimensi atau 4 bagian. Selama ini secara umum kita dibahas di gereja-gereja, manusia itu terdiri dari 3 bagian ya, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kita tahu ada 1 bagian lagi. Padahal ya, bapak-bapak rohani pendahulu kita ini pernah mengarang 1 lagu. Saya ingat lagu Pantai Kusta kuno ya. Saya ini awalnya orang Pantai Kusta, jadi saya tahu ini. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Siapa pernah ingat lagu itu? Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Betul? Kok bisa ngarang lagu itu? Kenapa? Kok ngerti, kok bisa sampai muncul liriknya seperti itu loh. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku. Ada berapa? Ada 4. Ya. Roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Amin. Nah, kenapa yang dibahas selama ini hanya 3? Karena banyak orang menganggap nyawa itu sama dengan jiwa. Memang ada kaitannya. Ya, apa yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu roh-roh yang mengisi kantong jiwa manusia ini, itu dibentuk oleh nyawa. Jadi nyawa itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita ini. Selama Anda hidup, nyawamu itu ada di dalam darah. Ketika darahmu itu masih mengalir, menandakan Anda hidup, nyawamu masih bisa produktif untuk menghasilkan sesuatu. Ya, kalau nyawamu ada di daerah yang baik, Anda akan memproduksi perkara-perkara yang baik. Tapi kalau nyawamu ada di daerah yang jahat, Anda akan memproduksi hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya ada orang jahat dan ada orang baik yang dibentuk oleh lingkungannya biasanya ya, karena pengaruh. Nah, saudara, pengaruh itu ditangkap oleh nyawa Anda, lalu nyawa itu membuat sebuah roh yang lama-lama menjadi sebuah sifat. Ya, nah sifat-sifat di dalam diri kita ini adanya di dalam jiwa Anda. Nah, orang yang mengerti setelah dia lahir baru, dia harus mulai
hati-hati dengan mempergunakan nyawanya ini. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, karena Tuhan, karena Bapa, karena surga, dia akan menerima nyawa. Nyawa apa? Nyawa yang baru. Bukan nyawamu lagi. Nyawanya Yesus. Apa yang diproduksi oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara? Tahu nggak? Selama 3,5 tahun, 33,5 tahun, Tuhan Yesus ada di muka bumi. Apa yang dihasilkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah korupsi nggak? Tuhan Yesus pernah nyolong nggak? Tuhan Yesus pernah nyubitin Anda nggak? Yang usil enggak ya? Nah, sekarang saudara, kalau Anda punya nyawanya Yesus, kira-kira apa nanti isi jiwa Anda? Nah, jadi ketika kita rela kehilangan nyawa kita yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat daging itu, sekarang nyawamu diganti